Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azani wa huwa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tentu ini semuanya karena hidayah dan karena nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketemunya kita dengan bulan Ramadan adalah kenikmatan yang tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat yang lain. Karena betapa banyak orang yang sehari atau mungkin 2 hari sebelum datangnya Ramadan, bahkan menit-menit atau detik menjelang datangnya Ramadan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Maka kesyukuran kita untuk bertemu dengan Ramadan ini kita gunakan semaksimal mungkin beribadah di bulan Ramadan, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan madrasah Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, untuk mempelajari atau untuk memaksimalkan ibadah Ramadan yang kita kerjakan di bulan mulia ini, maka kita membutuhkan bekal ilmu, wabil khusus ilmu terkait dengan puasa Ramadan, supaya bekal ilmu ini menjadikan ibadah Ramadan kita semakin baik dari waktu ke waktu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yafsud aksar mimma yasluh. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dasar ilmu, maka bisa dipastikan yang rusak dari ibadah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan yang baik atau yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal ilmu ini penting sebelum kita beramal dan berucap. Untuk itulah sebelum kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang perlu kita pahami adalah bekal ilmu untuk menyambut bulan Ramadan ini dan untuk melakukan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang lebih maksimal lagi. Untuk itulah melalui kajian singkat ini kita akan mempelajari tentang fikih puasa Ramadan sebagaimana yang ditulis oleh para ahli ilmu di dalam kitab-kitab fikih. Yang pertama, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ibadah puasa. Puasa secara bahasa maknanya adalah al-imsak, maknanya adalah menahan diri. Dan orang yang menahan diri dari semua hal, maka dia dikatakan sebagai as-shaim. Kata as-shaim maknanya adalah as-sakit, orang yang diam, orang yang tidak melakukan apapun. Karena hakikat dari puasa secara bahasa adalah menahan diri, tidak melakukan perbuatan apapun. Dan ini bisa kita jumpai di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nadartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernadar untuk Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, sauma walan ukallimal yauma insiya. Saya bernadar untuk Allah Subhanahu wa taala saum, berpuasa, walan ukallimal yauma insiya, yaitu tidak berbicara dengan siapapun manusia yang dijumpainya. Maka Maryam alaihissalam dalam nazarnya sebagaimana yang Allah ceritakan dalam ayat ini berpuasa, dan puasanya Maryam adalah tidak bicara dengan siapapun orang yang dijumpainya. Maka Al-Quran menyebut kata saum sebagai pertanda akan seseorang yang tidak melakukan apapun, termasuk tidak bicara dengan siapapun, maka dia dikatakan sebagai shaim, perbuatannya namanya saum. Tetapi ketika kita belajar tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita perlu yang namanya istilah
yang kemudian ini kita aplikasikan dalam amal ibadah kita. Untuk itu nanti puasa secara istilah sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli ilmu, puasanya yang disebut dengan puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyah. Yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari semua hal yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Maka dari pengertian ini kita bisa memahami bahwasanya puasa adalah ibadah yang kita lakukan dengan 3 unsurnya. Yang pertama, puasa itu unsurnya adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka kalau kita kemudian melakukan pembatal puasa, maka tidak sah puasa yang kita kerjakan, dan nanti ada konsekuensi bagi orang yang batal puasanya. Puasa adalah ibadah menahan, tidak melakukan hal yang terlarang. Dan ini berbeda dengan perintah ibadah yang lain, misalnya sholat. Sholat adalah perintah dalam agama yang kita lakukan dengan cara melakukan hal-hal tertentu yang Allah inginkan dalam perintah tersebut. Dalam sholat kita bertakbir, dalam sholat kita rukuk, dalam sholat kita sujud, dan seterusnya. Berarti sholat adalah satu perintah atau satu syariat yang kita kerjakan dengan menjalankan perintah. Demikian pula zakat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, berarti kita melakukan satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya. Kita berbuat sesuatu. Demikian pula kalau kita berangkat haji atau menunaikan haji, kita pergi ke tanah haram, kita pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan aktivitas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi menarik puasa ini, karena puasa ini sebaliknya, yaitu ibadah yang kita lakukan dengan cara menahan diri, tidak melakukan apapun, berdiam diri, tidak melakukan apapun. Dan tentu disitulah nanti ada hikmah-hikmah besar yang kemudian kita bisa ambil ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Kemudian unsur yang kedua, ibadah puasa itu adalah ibadah yang juga terikat dengan waktu. Kalau wajib, puasa wajib berarti terikat waktu di bulan Ramadan. Kemudian di kesehariannya ketika kita melakukan ibadah puasa juga terikat waktu. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tentu yang dimaksud dengan fajar di sini adalah fajar shadiq, fajar saat datang adzan subuh. Dan semenjak itulah kita memulai berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal yang bisa membatalkan puasa kita. Kemudian kita lakukan itu terus menerus sampai nanti datang adzan maghrib. Dan waktu itulah kemudian kita dibolehkan untuk berbuka, untuk makan, untuk minum, dan melakukan hal yang lain yang sebelumnya dilarang di dalam berpuasa. Untuk itu bagi orang yang tidak memenuhi unsur kedua dalam puasa, yaitu dari segi waktu, maka dikatakan ibadah puasanya tidak sah. Orang yang berpuasa kemudian puasanya hanya sampai di waktu zuhur, kemudian dia makan, dia minum, dikatakan dia belum menunaikan puasa yang sempurna, bahkan batal puasanya karena tidak memenuhi unsur waktu dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang dia kerjakan. Atau mungkin sampai asar atau menjelang maghrib, sebelum datang adzan maghrib, kemudian sudah makan, sudah minum, dan melakukan pembatal puasa yang lain, maka tidak dikatakan puasa yang sah karena tidak memenuhi unsur yang kedua di dalam puasa. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang juga tidak kalah penting dalam unsur puasa adalah unsur niat. Karena ibadah kita ditentukan oleh niat yang kita pasang dalam diri kita, dalam hati kita. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyampaikan bahwasanya tidak sah seorang ketika berpuasa dan tidak ada niat dalam dirinya. Dan niat adalah amalan hati, la yushtaratu an nutqu biha, yang tidak disyaratkan kita untuk melafadzkannya. Maka dalam menjalankan ibadah puasa, kita diwajibkan untuk berniat di malam hari sampai menjelang datangnya waktu subuh,
berniat bahwasanya besok kita akan berpuasa Ramadan. Maka unsur menahan, unsur waktu dan unsur niat ini menjadi 3 unsur ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan.